Halo sahabat inspirasi, jangan ikut arus. Mari kita saksikan video tentang ikan berikut ini. Ya, seperti video yang sudah kita saksikan bersama bahwa ikan yang hidup itu pasti akan melawan arus. Dia tidak akan selamanya hanyut oleh arus, tapi ikan yang hidup dia akan melawan arus untuk mempertahankan kehidupannya. Lalu, apakah ikan tidak bisa terhanyut oleh arus? Iya, ikan masih bisa terhanyut oleh arus. Apalagi jika ikan itu sudah mati. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Mungkin apapun aktivitas pekerjaan kita, baik engkau sebagai seorang marketing ataupun yang lain, mungkin berjualan, berdagang, selamanya kita ikut arus, kita susah untuk menjadi seorang top leader atau menjadi market leader atau memimpin di pasar, begitu Bapak Ibu. Kita harus tampil berbeda dengan yang lain. Kita jangan ikut arus, tetapi kita harus menjadi arus itu sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Janganlah kita terbawa arus. Sebagai contoh, ada rekan atau ada teman yang ikut judi slot misalnya, yang sekarang ini sangat marak. Kita jangan ikut-ikutan, karena judi slot tidak akan pernah membawa kita menjadi kaya. Juga ada seorang teman yang mungkin mengajarkan kita, oh ini pinjam uang melalui pinjol ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan uang. Salah Bapak Ibu. Jika pinjol itu kita akan terlilit dengan bunga yang luar biasa tinggi, bahkan melebihi bunga rentenir. Dalam menjalani kehidupan ada keadaan tertentu ketika kamu harus mengikuti arus. Saat kamu memutuskan untuk mengikuti arus daripada melawan arus, hal itu mengubah segalanya. Lantaran dengan memilih untuk mengikuti arus, kamu mempertaruhkan individualismemu. Karena kamu membiarkan hal-hal di sekitarmu mendikte kamu. Apa yang kamu rencanakan, semuanya harus kamu singkirkan. Itulah mengapa kamu perlu bijak dalam memutuskan dan bertindak, jangan sampai salah mengambil keputusan. Ada juga kata-kata terkenal yang mengatakan, urusan gaya nomor 1, urusan mode itu nomor utama. Penampilan harus diutamakan. Kita harus dong ikutin arus. Bapak Ibu, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, jika kita masih ikut dengan kalimat atau kata-kata tersebut, maka kita akan terjerat dalam gaya hidup konsumerisme, dan itu yang akan membuat kita terjebak dalam gaya hidup tersebut. Seorang bernama James Hightower berkata demikian, bahkan ikan mati pun bisa mengikuti arus. Sekali lagi, kita tidak boleh menjadi ikan yang mati, tapi kita harus menjadi ikan yang hidup, yang bisa melawan arus untuk bisa bertahan hidup dan melakukan yang terbaik. Seorang Brian Tracy berkata demikian, tidak peduli dari mana kamu berasal, yang terpenting adalah kemana tujuanmu. Bapak Ibu, jika engkau saat ini masih jatuh bangun terhadap dosa yang sama, masih bergumul dengan kejatuhan dosa yang sama, Tuhan tidak peduli masa lalumu. Tuhan hanya peduli akan masa depanmu. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit, kita keluar dari arus dunia ini dan kita melawan arus yang ada di dunia ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mari kita makin serupa dengan Kristus. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama berkata demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kitab Ibrani sudah mengingatkan kita juga supaya kita jangan hanyut terbawa arus.
Apapun kondisimu saat ini, mari kita bangkit, kita melawan arus dunia ini, berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan menyerah, jatuh bangun adalah hal biasa, tapi yang terpenting adalah kita harus bangkit satu kali lagi untuk kita bisa melawan arus yang mengelilingi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Seringkali kami jatuh bangun terbawa arus ya Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi kami bagai biji mata-Mu sendiri. Tuhan Yesus, kami butuh kasih karunia-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami butuh anugerah-Mu pada hari ini dan hari-hari ke depan. Jangan tinggalkan kami, jangan ambil roh-Mu dari hidup kami ya Tuhan, tapi topanglah tangan kami, agar saat kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak, tapi kami segera bangkit untuk kami bisa berjalan lagi untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan salam sukses selalu.